Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Angkat suaranya. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 50. Kemarin kita sudah bahas hadis yang berkaitan tentang fadilah siwak. Faidah bersiwak. Faidah bersiwak sangat banyak. Nah, zaman dulu siwak, sekarang apa? Sikat gigi. Tapi jangan juga ditinggalkan siwak. Walaupun ada sikat gigi, tapi siwak ini mesti tetap dibawa. Sebagian ulama ada yang menghitung jumlahnya hingga mencapai 70 faedah. Di antaranya adalah bersiwak bisa menambah kefasihan. Fasih dalam berucap-ucap, mengucapkan huruf. Tuh kamu tuh yang susah ngomong, terus apa lagi? Baca belepotan, salah-salah bacaan. Rajin-rajin sikat gigi. Sehari berapa sekurang-kurangnya? 5. Siapa yang 5 kali sehari sikat gigi di sini? Coba, siapa yang putri? Yang 5 kali sehari sikat gigi. Rismut. Tanda-tanda hari kiamat ini. Ya. Siapa yang 5 kali sehari sikat gigi? Siapa? Ada yang lebih dari 5 kali? Rajin sikat gigi itu. Putra siapa? Ada? Semakin banyak sikat gigi semakin baik. Itu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari 5 kali afdal, lebih bagus lagi. Rajin-rajin sikat gigi, jangan malas sikat gigi. Menambahkan kefasihan itu yang kamu tadi bacaan belepotan itu tidak bisa membaca tasydid ha tidak ada persamaannya, tidak ada perbedaannya, sama semuanya dibaca. Ja, za, da, wa, beda-beda itu. Tapi kamu baca salah-salah, rajin-rajin sikat gigi, ingatin itu, menambahkan kefasihan. Kecerdasan. Lihatin saja orang yang rajin sikat gigi itu biasanya cerdas, cepat nangkap ilmu itu cepat. Tapi kalau malas sikat gigi, itu baladah. Apa baladah? Bodoh. Baladah. Susah masuk ilmu di otaknya. Kenapa? Karena mulutnya sudah mulutnya kotor, bicaranya kotor, akhirnya ilmu itu mental, nggak masuk. Tambah kecerdasan dan hafalan. Orang yang hafal Quran tuh rajin sikat gigi supaya cepat hafalannya. Ini halagah Quran nih. Orang yang halagah Quran tuh mesti rajin sikat gigi. Kalau nggak rajin sikat gigi, nggak bisa ilmunya nanti masuk. Gak kuat hafalannya. Bisa mempertajam penglihatan.
Nah, penglihatannya kuat, terutama penglihatan mata hati. Orang yang rajin sikat gigi itu mata batinnya luar biasa. Mungkin mata luarnya biasa saja, tapi mata batinnya luar angkasa. Artinya bisa tembus. Memudahkan lepasnya ruh. Jadi kalau orang mau rajin sikat gigi itu, ruh itu cepat dia keluar. Kamu pernah nggak lihat orang mati sakaratul maut di hadapan? Udah, Abuya berapa kali sudah menemukan orang yang sakaratul maut itu. Yang paling Abuya lihat adalah bapaknya Abuya sendiri. Waktu ruh itu keluar, kelihatan itu. Dia dari kaki lepas dia ngat ya. Ini kan tangan kita ini, badan kita kan nggak pucat. Tapi kalau roh itu berjalan dari kaki kelihatan tuh, berubah kaki itu. Yang tadi tangan kita ini nggak pucat, dia berubah jadi pucat karena rohnya sudah keluar. Terus naik dia sampai di wajah tuh. Pas Abu yang ngelihat bapaknya Abu itu, yang kelihatan banget di wajah. Pas kelihat keluar rohnya berubah wajah ini. Nah, teman Abu ya waktu di Hadramaut itu berenang. Nyewa kolam renang kan sama teman-temannya, berenang dia. Tiba-tiba waktu berenang kakinya kram. Katanya saya nggak punya, merasa nggak punya kaki katanya. Berenang itu kakinya ini nggak ada rasanya. Tolong katanya dia. Karena ruhnya sudah naik. Waktu berenang sampai biasa-biasa aja. Nggak tenggelam, nggak apa. Tapi waktu itu kakinya sudah mulai nggak ada rasa. Diangkat sama teman-temannya, nggak lama keluar rohnya. Nah itu roh keluar. Jadi kalau orang beriman, rohnya itu cepat keluar, nggak lambat begitu. Ada kan orang mati lambat, nggak bisa mati-mati. Ada yang masang susuk, tahu masang susuk nggak? Susuk kecantikan, susuk ini di mata, di hidung, di bibir, di mana-mana ditaruh. Gak mau mati dia. Kalau nggak habis itu. Ada yang punya khadam, tahu khadam kata orang? Itu punya itu. Nggak mau mati-mati kalau nggak diwariskan khadamnya itu. Memelihara jin, punya keris, punya mandau, punya dimandikan itu kembang 7 rupa. Nah, punya jenglot, tahu jenglot ya? Hantu-hantu semua itu dipelihara, nggak bisa mati orangnya. Itu kalau nggak bisa mati sakit. Nah, kalau kamu kena kesusuban, tahu kesusuban nggak? Nah, itu meriang-riang itu, kecuali dicabut itu. Bisul, itu yang kamu kena bisul itu. Kalau matanya sudah besar nggak keluar matanya, sakit ya. Tapi ketika matanya sudah keluar, lega sudah. Itu baru bisul, itu baru kesusuban. Bagaimana roh itu? Nggak mau tercabut dia. Bagi orang yang rajin sikat gigi, maka orang itu ketika meninggal dunia rohnya keluar cepat begitu, aman. Selanjutnya, menggetarkan musuh. Tahu menggetarkan, bikin musuh takut. Dulu ada kaum muslimin menyerang benteng musuh zaman sahabat ini. Jadi sudah berhari-hari benteng musuh ini nggak bisa ditembus. Benteng musuh nggak bisa ditembus. Jadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu, dia berdiri di depan pasukannya, dia bilang pidato, kenapa kita tidak bisa menembus benteng ini, benteng musuh ini? Sudah berhari-hari kita tidak bisa menembus benteng ini. Coba lihat apakah ada sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Salat berjamaah gimana? Lengkap tidak? Lengkap. Kemudian mengaji tetap, ngaji tetap. Kemudian salat malam tetap dilaksanakan, tetap. Salat duha tetap, semuanya tetap dilaksanakan. Tapi ada satu sunnah Nabi yang ditinggalkan.
Ada yang bersiwak? Nggak ada katanya. Kenapa? Karena kesibukan perang, akhirnya tidak kesempatan bersiwak. Lama para sahabat ini, pasukan perang kaum muslimin ini, gara-gara sibuk berperang, akhirnya lupa bersiwak. Wah, kata pemimpin kaum muslimin, ini mungkin salah satu penyebab Allah tidak memberikan kemenangan kepada kita. Kalau begitu, masing-masing bawa siwak. Jadi akhirnya kaum muslimin mereka berbaris lalu memegang siwak. Sambil siwak itu ditaruh di mulut mereka, sambil jalan bawa pedang sambil dia begini. Karena sudah berhari-hari jadi gini terus dia. Sudah lama nggak sikat gigi, gitu jalan dia. Orang kafir Quraisy ngelihat itu, hah? Apa itu? Apa yang di mulut mereka? Jangan-jangan mereka ini kanibal. Tahu kanibal? Jangan-jangan nih orang Islam ini makan manusia. Mereka lagi najam-najamin gigi mereka. Ayo kita keluar, lari semuanya. Ini jangan dihadapin nih oleh orang-orang kanibal. Akhirnya apa? Ternyata kaum muslimin bisa merebut benteng itu tanpa perlawanan dari orang kafir tadi. Lari semuanya. Menang gara-gara siwak. Makanya siwak ini bisa menggetarkan musuh. Ada Buya nonton beberapa hari yang lalu, mungkin ada sebulan yang lalu lah. Ustadz Dery, tahu Dery? Ustadz Dery yang dulu mantan penyanyi, sekarang masuk jamaah tabligh, yang badannya besar itu. Itu dia cerita. Waktu itu katanya teman-temannya di jamaah tabligh ada di Amerika. Di Amerika. Mereka ini yang jamaah tabligh dari Pakistan atau dari mana, pokoknya jamaah tabligh lah. Mereka berdakwah di Menara Tower, tahu Menara Tower yang dulu pernah kena bom, kena pesawat runtuh 11 September tahun berapa itu? 2000 berapa? Abu ya lupa, 2023 atau berapa? Abu yang masih di Yaman itu. Jadi Ustadz Dery ini cerita katanya, ini ada jamaah tabligh apa dari Pakistan, Abu ya lupa. Mereka ini berdakwah di Amerika. Waktu itu mereka berdakwah di Menara Kembar itu yang di Amerika. Pernah lihat film anunya, videonya? Itu. Di bawahnya itu ada basement, ada tempat untuk ada musola. Karena di Amerika kan banyak orang Islam. Ada juga orang Islamnya. Jadi mereka toleransi, ada disediakan tempat sholat. Nah jamaah tabligh ini mereka berdakwah di situ. Nah pada hari itu sudah selesai mereka berdakwah, mereka akhirnya pesan taksi Argo. Di dalam taksi tadi, si taksi Argo ini, supirnya ini bilang, itu katanya kebanggaan kita di Amerika ini, Menara Kembar nih, menara yang paling tertinggi di dunia ini, Menara Kembar ini. Ini menara yang hebat katanya, nggak bisa hancur. Banggalah orang supir Amerika ini dengan menara itu. Kata jamaah tabligh, tidak katanya, suatu saat ini menara akan hancur. Maksud jamaah tabligh ini, di hari kiamat nggak ada yang kekal, hancur, ya enggak? Nanti pas kiamat hancur. Nah jadi jamaah tabligh ini bilang, ini menara, ini Menara Kembar ini suatu saat akan hancur katanya. Setelah dia ngomong seperti itu jamaah tabligh ini, nggak lama kemudian tiba-tiba terjadilah kejadian 11 September itu. Pesawat nubruk, runtuh dua-duanya. Si supir ini takut, jangan-jangan itu teroris di belakang ini, teroris ini. Langsung si supir ini nelpon 911 apa namanya, polisi. Telepon, Pak, ini yang menghancurkan Menara Kembar ini ada orangnya di dalam mobil saya, tangkap Pak. Langsung polisi datang, cepat dia mereka itu tangkap mereka semuanya, dibawa ke kantor polisi. Kenapa si supir ini menyangka bahwa mereka yang membom itu? Karena tadi jamaah tabligh ini mengatakan apa ya? Suatu saat akan hancur ini.
Maksudnya hancur pada saatnya di hari kiamat. Itu yang pasti sudah. Tapi ternyata sebelum kiamat sudah kiamat duluan itu. Jadi polisi ini menginterogasi, ditahan mereka. Satu hari yang ditahan di polisi. Kamu teroris ya? Enggak, kami berdakwah saja. Dari mana kamu? Cerita ini itu semuanya. Lalu ada salah satu pimpinan polisi tapi perempuan. Ngelihat siwak ini di kantong mereka. Ada siwak di kantong mereka. Jadi kepala polisi ini mereka yang perempuan tanya sama teman-temannya, apa itu? Di kantong mereka itu apa? Katanya itu siwak. Untuk apa itu siwak? Itu untuk sikat gigi mereka. Untuk sikat gigi mereka. Kata kepala polisi yang perempuan ini, sudah lepaskan aja mereka. Kok dilepaskan katanya? Lepaskan. Tidak mungkin mereka yang ngebom. Loh kenapa nggak mungkin? Lah mereka aja sikat gigi pakai siwak begitu, pakai kayu. Apalagi mereka, bagaimana mungkin mereka mau ngerakit bom? Mereka nggak paham dengan bom. Orang primitif begitu, pakai sikat gigi pakai siwak. Jadi nggak mungkin mereka ngebom. Akhirnya dikeluarkan dari mana itu? Dari kantor polisi. Itulah dengan berkat siwak tadi. Jadi siwak ini kamu bisa menggentarkan musuh-musuh. Siwaknya. Makanya disebutkan oleh ulama menggetarkan, menakutkan akan musuh. Yukhawiful adu. Musuh akan gentar. Paham kira-kira? Lanjut. Melipat gandakan pahala. Kemarin kita sebut soalnya hadisnya Abu Nuaim sama Imam Daruqutni yang meriwayatkan. Rak'atani bisiwaki khairun min 70 salatan bighairi siwak. 2 rakaat tapi pakai siwak nih kamu salat nih, sebelum salat kletek. Tapi 2 rakaat itu lebih afdal daripada kamu salat 70 rakaat tidak pakai siwak. Nah, pentingnya siwak tadi. Lanjut, memperlambat tumbuhnya uban. Ada yang sudah beruban di sini? Kalau ada yang beruban berarti tua banget itu. Uban itu pasti tumbuh, mau nggak mau. Wah ada yang tua ubannya nggak ada, itu disemir rambutnya. Hampir rata-rata semua pasti beruban. Nah, tapi orang yang rajin sikat gigi, walaupun tumbuh uban, tapi tidak terlalu banyak. Nabi itu punya uban di sini, tidak lebih daripada 20-an lembar saja. Ada dalam riwayat cuma belasan lembar saja, 12 lembar atau berapa begitu. Kenapa lambat tumbuh uban? Karena Nabi rajin bersiwak, rajin sikat gigi. Membersihkan bau mulut. Nah, itu yang mulutnya bau jigong itu. Coba kamu begini. Begitu bau nggak mulutmu itu? Nah, kalau bau ya sudah itu. Dan sikat gigi. Ini nah, kamu cerita kemarin nih. Ini ada setahun lebih sudah, setahun atau hampir 2 tahun nih. Karena nggak ada yang pakai kecuali Abu ya, dia nggak bau. Dia nggak bau jigong. Kenapa? Karena Abu ya yang pakai sendiri. Coba kalau seminggu aja ditaruh di situ. Santri putra make, santri putri make, bau apa sudah di mikrofon ini? Bau naga bersaung kata orang Banjar. Pak, mulutnya tidak berbau. Dan biasanya kalau orang itu punya mulut bau, biasanya apa ya? Ada gangguan di perut, ada gangguan di usus. Karena perut dengan mulut itu ada bersambung dia. Menghilangkan kotoran dan kuning-kuning pada gigi. Bahasa kita karang gigi. Gigi itu kuning. Kalau kuning yang biasa itu tidak apa-apa. Bagaimanapun orang punya gigi pasti ada kuningnya. Bahkan kalau ada orang punya gigi putih, nah kayak giginya artis itu berbahaya kata ahli kedokteran.
Kenapa? Karena dia punya apa piroid atau apa namanya istilah itu terkikis karena dia kan pakai obat. Jadi pelindung gigi itu habis. Itu yang kalau dia habis minum es ngilu, dengar orang krikik ngilu, sedikit ngilu. Kenapa? Piroidnya hilang. Piroid apa istilahnya? Abu yang nggak paham itu istilah ilmu kedokteran gigi. Itulah. Paham kira-kira? Jadi seperti itu. Tapi kalau kuningnya kuning nggak jelas, ya sudah giginya amburadul, kemudian kuningnya kuning kayak kuning elai, tahu kuning elai? Ditambah dia habis makan elai, waduh, itu nggak jelek punya gigi itu. Rajin sikat gigi, ingatin sehari berapa kali? 5 kali. Kemudian memperkuat gusi. Orang yang sakit gigi, aduh gigi sakit. Gigi mah nggak sakit. Yang sakit itu ada apa? Gusi. Jadi kamu yang sakit gigi itu obatnya itu cuman satu, rajin sikat gigi. Jangan sudah sakit gigi baru sikat gigi, enggak sembuh-sembuh. Sebelum sakit sikat gigi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau ada lihat Abu ya, aduh santri simpulan sakit gigi, kata Abu ya pasti itu anaknya malas sikat gigi. Pasti itu malas sikat gigi. Bis makan gak sikat gigi, mau tidur gak sikat gigi, bangun tidur gak sikat gigi. Aduh sakit gigi bengkak, ya karena dia malas sikat gigi. Memperbaiki pertumbuhan. Jadi berkaitan dengan tubuh juga. Jadi kalau rajin sikat gigi, gigi bagus, tumbuh badannya bagus, ya. Lanjut. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Nah, Allah ridha dengan dia. Kenapa? Karena itu perbuatan sunnah. Semakin banyak kita melakukan perbuatan sunnah, maka Allah semakin ridha. Ya. Memutihkan gigi. Ya. Mendapat kekayaan dan kemudahan. Nah, jadi salah satu pintu rezeki kalau kepingin kaya, maka rajin-rajin sikat gigi. Coba bayangkan kalau ada orang jualan umpama apa namanya itu gorengan. Nah, jualan makanan, jualan warung. Wismut jualan nasi kuning umpama. Lalu datang orang, ibu mau beli nasi kuning. Berapa Pak? Pas dia buka mulutnya bau, giginya kuning. Ih, joroknya. Akhirnya orang nggak jadi beli. Besok orang nggak mau datang. Kenapa? Jorok pembelinya. Nah itu. Tapi kalau mulutnya bersih, masya Allah, pembeli itu senyumnya tuh senyum Pepsodent. Orang senang, datang lagi. Kamu tuh di interview nanti kalau kamu kerja di mana, di interview sama orang yang bekerja, sama orang yang menerima lamaran. Ketika di interview mulutnya bau, ngelamar jadi sekretaris, wah ini bahaya nih. Nanti orang nggak jadi datang ke perusahaan ini kalau mulutnya bau tadi. Penampilan itu penting di dalam bekerja. Nah, salah satu penampilan tadi adalah sikat gigi. Mulutnya bersih, giginya putih, kemudian apa lagi? Semuanya bagus. Itu akan mendatangkan kemudahan dan juga rezeki. Menghilangkan pusing dan sakit otot kepala. Bahasa kitanya migran.
ya pusing sebelah. Makanya kamu lihat ya, kalau ada orang sakit gigi itu biasanya sakit kepala. Kenapa? Kalau orang sakit gigi dia tidak bisa dengar bunyi-bunyi yang jadi tuh lagi ribut dulu, kamu nggak tahu kah aku sakit gigi. Kenapa? Karena orang sakit gigi itu larinya ke kepala, sakit kepala. Kalau orang sakit gigi pasti sakit kepala, pasti itu. Dan coba kamu lihat obat sakit gigi atau obat sakit kepala, Bodrek lah, apalagi itu, Misagrip lah, Insaf apa tuh, itu kamu lihat komposisinya pengobatannya itu obat flu, tapi di situ juga mengobati obat sakit gigi, sakit kepala sama sakit gigi. Bodrek itu Bodrek khusus untuk obat sakit kepala. Tapi di situ juga adalah obat sakit gigi. Karena kepala dengan mulut dengan gigi itu berkaitan. Menyehatkan dan memperkuat pencernaan. Coba orang giginya sehat, ketika makan nyam, mengunyah dia secara lembut makanan tadi. Setelah lembut, maka makanan itu ditelan masuk ke dalam perut, diproses di usus tadi, di blender dalam usus. Karena sudah linyak, kata orang Banjar linyak, sudah lunak, dibantu dengan gigitan tadi, usus ini enggak tapi berat, dia memblender tadi, karena sudah halus duluan. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya orang sakit gigi, sekunya 2 kali tak telan, sekanya 2 kali tak telan, apa yang terjadi? Perutnya, ususnya berat memblender tadi. Usus besarnya berat memblender. Nanti pengaruh dengan dubur. Akhirnya makanannya enggak halus, ketika buang hajat berat. Nah, gara-gara tadi itu. Mengunyahnya tidak sempurna. Kita lanjut. Membersihkan hati. Nah, orang yang suka sakit hati, ya, sakit hati, suka tersinggung, suka apa lagi, iri, dengki, itu penyakit hati semua itu. Apa sebabnya? Salah satunya adalah karena malas sikat gigi. Tapi kalau orang rajin sikat gigi nggak ada sakit hati. Ada orang menghina dia, masa bodoh. Ada orang iri dengan dia, tidak dihiraukan. Malahan orang yang iri itu yang bertambah sakit hati. Jadi kalau kita itu mau tenang adalah bersihkan hati kita. Jangan ada iri, jangan ada dengki sama orang. Nah, salah satu cara untuk membersihkan hati apa tadi caranya? Rajin sikat gigi. Lanjut. Dan faedah yang paling agung adalah memudahkan ucapan kalimat syahadat saat menjelang ajal. Jadi kalau ada orang yang rajin sikat gigi, itu nanti pada saat sakaratul maut sangat mudah dia mengucapkan la ilaha illallah, tok meninggal dia. Tapi kalau orang jarang sikat gigi, malah sikat gigi, berat itu dia mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut itu. Paham kira-kira? Nah, jadi seperti itu. Ayo cukup dulu, semoga ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.